Halo, gue Catur. Kali ini kita bahas temen gue punya laptop tapi pengen mulai gambar. Beli iPad kemahalan, jadi gue saranin beli pentab karena budgetnya terbatas. Salah satunya pentab Intos ini. Yuk kita bahas. Untuk mulai gambar dengan budget tipis, kita bisa memulai dengan pentab karena harga pentab mulai dari 500.000, 800.000 hingga harga 1.600.000 ada. Ya, yang lebih mahal lagi ada. Sejauh ini gue tanya ke temen-temen, banyak yang memulai gambar digital, ilustrasi digital itu pakai pentab. Banyak orang yang nggak mau mulai gambar pakai pentab. Kenapa alasannya ya? Masa iya gambarnya di pentab tapi liatnya di LCD laptop? Aneh gak sih? Terus katanya pentab itu teksturnya lebih licin daripada kertas, kurang biasa katanya. Sebenarnya itu gak masalah sih, penggunaan pentab perlu pembiasaan kurang lebih 1-2 minggu deh. Biasanya mereka udah biasa. Gue dulu cobain pentab ini cukup 1 minggu atau 2 minggu kalau gak salah, itu udah bisa pakai lancar, udah seperti gambar di kertas. Hanya perlu pembiasaan. Saat ini masih banyak banget user pentab karena untuk membeli iPad itu harganya mahal. Pen display pun juga masih mahal juga ya. Setelah gue cek, kalau pen display itu mulai 4 jutaan, sedangkan iPad atau tablet Android yang paling recommended itu sekitaran 5-6 jutaan ya. Jadi pentab adalah solusi paling murah. Lo bisa dapetin di harga 500. Tapi kita cerita mau mulai gambar ya, jadi kita pentab yang budget aja ya kali ini. Gue pun juga udah pernah riset, jadi gue tanya-tanya ke teman-teman ilustrasi di berbagai komunitas gitu, masih banyak pengguna pentab, malah lebih banyak pentab daripada pengguna iPad gue rasa, karena iPad ya masih harga secondnya pun masih belum murah-murah banget ya untuk saat ini. Teman gue banyak pakai pen tablet itu merek Huion, Wacom, XP Pen. Dari sekian banyak temen gue yang gue tanyain itu kebanyakan pakai pentab Huion. Pentab Huion itu selain harganya murah, fiturnya ditawarkan pun menarik sih. Kita cek ya. Oke, kita langsung aja ke rekomendasi Wacom yang bisa kalian beli. Ini base dari yang gue coba aja, jadi gak semua gue sebutin karena gue gak pernah nyobain, gak pernah ngerasain, jadi gak bisa gue rekomendasikan kepada kalian. Kenapa jagain pentab kalian? Tulis di komentar ya. Oke, pentab yang pertama yang gue sangat rekomendasikan buat kalian yang budget itu adalah Wacom Intos. Yang kebetulan gue punya ini adalah Wacom Intos seri komik. Kalau gak salah ini keluaran tahun 2017. Dulu gue beli di harga 1.600.000 dan tidak ada kendala yang aneh gitu gue rasa. Meskipun terlihat ada efek goresan di pentab ini, tapi tidak mengganggu performa pentab ini. Gak ada nge-lag yang aneh atau teksturnya pun kerasa sama-sama aja. Seri Wacom yang gue pakai ini masih pakai kabel, belum yang Bluetooth punya. Yang seri terbaru ini sudah ada Bluetoothnya. Gue saranin lo beli yang seri Bluetooth aja karena lebih portable. Jadi kalau nongki gitu bawa laptop pengen kerja di luar, kerja di cafe itu lebih nyaman, gak ribet sama kabel ya. Untuk fitur tambahannya ada 4 option keys yang bisa kamu atur sesuai aplikasi ataupun bekerja secara universal. Dan di pentab seri Intos ini ada fungsi touchpad-nya, jadi multifungsi gitu, bisa pentab bisa dijadiin touchpad juga. Pen yang dipakai Intos ini versinya tebel punya, jadi enak digenggam. Di pennya ini ada 2 tombol option keys dan juga pennya tidak perlu di charging juga. Oke, rekomendasi kedua pentab dari gue ya. Rekomendasi pentab kedua dari gue masih merek Wacom, yaitu Wacom yang versi One. Gue pernah pinjem Wacom ini beberapa saat di komunitas gitu. Gue rasa Wacom One ini
feelnya nggak beda-beda amat sama Intos ya. Cuman ini Wacom One ini versi yang lebih murah dari Intos. Kalau Intos gue dapat dulu itu 1.600.000, mungkin versi termurahnya bisa 1.400.000. Kalau Wacom One ini bisa lo dapetin di harga 800.000 aja, lebih murah daripada Wacom Intos. Fitur yang nggak ada di Wacom One hanya option key aja, dan mungkin build quality-nya lebih ringkih juga sih. Tapi sejauh ini teman gue tuh 3 tahun belum ganti Wacom One, masih baik-baik aja. User Wacom Intos seperti gue nyobain Wacom One ini, gue rasa gak ada masalah sih. Wacom One bisa gue rekomendasikan buat kalian yang budget tipis, pengen yang pasti-pasti, yaitu Wacom One bisa jadi solusi. Next, rekomendasi ketiga yaitu Wacom dari Huion. Wacom dari Huion ini Wacom Intos Killer punya sekaligus Killer One punya. Ini keren banget sih. Harga Wacom One tapi yang didapat fiturnya lebih dari Intos, yaitu Huion HS611. Harganya murah, fitur yang didapat banyak banget, dari option keysnya yang banyak dan aktif areanya lebih besar 14 inci. Huion seri ini harganya lebih murah, hampir sama dengan Wacom One, tapi fitur yang didapat lebih banyak, dari ukurannya lebih besar, ngikuti aktif areanya juga lebih besar. Dengan perbandingan 1:1, feel gambarnya kita jadi lebih natural. Ditambah lagi pilihan warnanya juga keren-keren ya, ada hitam, ada abu-abu yang cakep banget buat gue, adanya lucu banget yaitu warna orange sih. Di Huion HS611 ini kita dapat option key jauh lebih banyak. Kalau Intos tadi itu dapat 14 option keys, sedangkan di Huion ini dapat 10 keys plus tambahan ada touchbar buat ngatur, yang biasanya kita setting buat ngatur volume gitu. User Intos tahun ini menangis kali ya. Sejauh ini kalau urusan awet gak awet sih belum bisa dibuktikan dengan pasti ya, keawetan atau cepat rusak atau enggak gitu. Gue rasa HS611 ini enggak juga deh, karena dua temanku pakai Huion ini udah setahun lebih gak rusak, baik-baik aja gitu, gak ada problem yang aneh-aneh gitu. Oke, kita bahas aplikasi apa aja yang bisa dipakai di laptop ketika kita gambar pakai PenTab ya. Kalian bisa pakai Photoshop atau pakai Ibis Pen yang gratis, bisa juga pakai CSP. Semua PenTab support aplikasi itu. Aplikasi mereka itu support di Windows juga Mac, jadi fleksibel lah pakai ini. Jadi kalian bisa mulai gambar pakai PenTab dari situ ya. Jadi PenTabnya bisa 800.000, laptop yang gue pakai ini bisa sekitar 5 jutaan, 4 jutaan juga bisa. Jadi terus aplikasi gambarnya bisa pakai Photoshop, Ibis Pen, CSP. Kalau yang pengen yang gratis pakai Ibis Pen aja. Oke, kali ini kita kasih unjuk gue gambar di laptop Asus ini. Gue punya laptop Asus ini, Asus Core i3 Gen 7 keluaran 2017 dengan RAM 4GB. Ada grafis Nvidia 110MX, pakai SSD juga. Kita coba buat gambar apakah lancar pakai Wacom, apakah ada kendala. Kita bisa kasih unjuk hasil bagaimana proses gue gambar secara timelapse gitu ya. Oke, kita mulai gambar ya.
Oke, gimana menurut kalian? Untuk memulai gambar gak harus pakai tools yang mahal. Jadi bisa pakai pen tab, bisa pakai laptop budget. Kalian bisa mulai gambar, gak harus pakai tools yang mahal seperti iPad atau apa. Karena kita cerita memulai ya, bukan kerja buat ilustrator yang udah serius ngasilin duit. Kalau kita ngomongin mulai, kita coba pakai budget yang minimal mungkin ya. Kalau kalian suka video ini, ada pendapat lain dari kalian, bisa tulis di komentar ya. Gue butuh komentar kalian. Thanks udah nonton sampai akhir. See you di next video ya.